Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Theodora Giovanni Leftungun, NIM 2022-34002. Teman-teman, di sini kita akan membahas terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang saya bawa terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, khususnya di Wasior. Nah, pada tahun 2003 terjadi dalam konteks ketegangan yang tinggi antara masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia. Wasior adalah sebuah distrik Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pada saat itu terdapat sejumlah masalah sosial dan politik yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Wasior di Papua Barat ini terjadi pada tahun 2003. Bagian ini dari rentetan kekerasan yang terjadi di Papua yang telah lama menjadi pusat ketegangan antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis pro-kemerdekaan. Sekitar bulan Juli pada tahun 2003 terjadi peristiwa yang dikenal dengan tragedi Wasior, di mana aparat keamanan Indonesia termasuk polisi dan tentara melakukan serangan ke desa Wasior dan daerah sekitarnya. Ini merupakan respon terhadap dugaan kegiatan separatis yang terkait dengan Organisasi Papua Merdeka atau kita kenal dengan OPM, yang ingin Papua menjadi negara merdeka. Serangan tersebut melibatkan berbagai bentuk kekerasan termasuk penembakan, penyiksaan, penghilangan nyawa paksa, serta pembakaran rumah-rumah warga. Banyak warga sipil yang menjadi korban, baik yang terlibat langsung dengan kelompok separatis maupun yang tidak terlibat sama sekali. Beberapa organisasi HAM mendokumentasi adanya pelanggaran berat terhadap hak sipil, seperti pembunuhan di luar proses hukum dan penghancuran properti tanpa alasan yang jelas. Latar belakang dalam pelanggaran hak asasi manusia ini dapat kita pahami dengan konteks ketegangan politik dan militer yang dipanjang di Papua. Sejak Papua bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 melalui penentu pendapat masyarakat atau kita sebut dengan PEPERA, wilayah tersebut telah mengalami berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Keinginan untuk merdeka terus berkembang, serta keberadaan kelompok separatis semakin memburuk hubungan antara masyarakat Papua dan negara Indonesia. Penyelidikan terhadap kejadian tersebut menunjukkan bahwa tindakan aparat keamanan lebih banyak bersifat represif dan berujung pada pelanggaran HAM. Kasus ini mencuat karena adanya tekanan dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi internasional menuntut pertanggungjawaban terhadap pelanggaran tersebut. Meskipun hingga saat ini proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM di Papua menjadi isu yang belum tuntas. Kemudian, beberapa poin yang saya ambil terkait dengan latar belakang yang pertama yaitu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Wasior. Pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam operasi yang berujung pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil. Beberapa laporan menyebutkan atau menyudutkan bahwa tentara dan polisi melakukan kekerasan terhadap penduduk lokal, termasuk pembunuhan, penghilangan nyawa paksa, dan pembakaran rumah-rumah warga. Tindakan ini seringkali dianggap sebagai balasan atas dugaan dukungan masyarakat terhadap gerakan separatis. Yang kedua, terkait dengan konflik politik dan separatisme. Papua Barat telah lama menjadi wilayah yang mengalami ketegangan dengan pemerintah Indonesia terkait dengan isu kemerdekaan atau otonomi khusus. Gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka atau kita sebut dengan OPM ini berjuang untuk kemerdekaan Papua. Pemerintah Indonesia menganggapnya sebagai ancaman terhadap integritas negara. Yang ketiga terkait dengan operasi militer. Pada awal 2000-an, pemerintah Indonesia meningkatkan operasi militer di Papua untuk menanggulangi gerakan separatis. Di wilayah Wasior, pasukan keamanan seringkali melakukan operasi untuk menangani dugaan keberadaan anggota OPM dan kelompok-kelompok yang dianggap terlibat dalam separatisme. Jadi penyebab ketegangan masyarakat di Papua Barat ini merasa terpungkiri dengan tidak mendapatkan manfaat dan memadai dari sumber daya alam di wilayah mereka, ketidakadilan sosial dan diskriminasi, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, seperti penempatan militer yang masif turut memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat setempat.
Berikutnya yaitu tanggapan investigasi, yaitu setelah kejadian ini beberapa kelompok hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional mengecam kekerasan, tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Namun penyelidikan ini rupanya upaya hukuman terhadap pelanggaran hak asasi manusia ini seringkali terbentur oleh ketetupan dan ketidakmauan pihak berwenang untuk mengusut secara transparan. Adapun dampak yang terjadi akibat dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Wasior. Yang pertama yaitu dampak terhadap individu. Trauma psikologis. Korban pelanggaran hak asasi manusia sering mengalami trauma yang mendalam seperti gangguan, stres pasca trauma atau PTSD, depresi, dan kecemasan. Yang kedua yaitu kehilangan nyawa dan kesehatan. Banyak korban kehilangan nyawa, sementara yang selamat mungkin mengalami luka fisik permanen. Yang ketiga yaitu kehilangan ekonomi. Kehilangan anggota keluarga menjadi tulang punggung ekonomi atau kerusakan harta benda dapat memburuk kondisi ekonomi individu dan keluarga. Yang ketiga yaitu terkait dengan rasa ketidakadilan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan keamanan dapat membuat korban dan keluarganya merasa diabaikan oleh negara. Dampak yang kedua yaitu terhadap masyarakat. Polarisasi sosial. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat memperdalam konflik antar kelompok masyarakat atau antara masyarakat dengan pemerintah. Yang kedua, kehancuran komunitas. Kehilangan nyawa, perpindahan paksa, atau trauma kolektif dapat menghancurkan struktur sosial dan budaya masyarakat. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan pada aparat dan negara. Masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan pada aparat penegak hukum atau negara jika pelanggaran hak asasi manusia tidak ditangani dengan adil. Berikutnya yaitu kemiskinan dan ketertinggalan. Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia sering menyebabkan kerugian ekonomi dan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dampak yang ketiga terhadap negara. Citra buruk di tingkat internasional. Pelanggaran hak asasi manusia yang tidak ditangani dengan baik dapat merusak reputasi negara di dunia internasional. Hal ini dapat memengaruhi hubungan diplomatik dan investasi asing. Kemudian yang kedua yaitu instabilitas politik dan keamanan. Ketegangan yang berlarut-larut dapat memicu konflik berkepanjangan seperti pemberontakan atau gerakan separatis yang lebih kuat. Kemudian melemahnya legitimasi pemerintahan, di mana jika pemerintahan dianggap gagal melindungi rakyatnya atau menangani pelanggaran hak asasi manusia, legitimasi pemerintah di masa masyarakat dapat melemah. Kemudian beban ekonomi. Konflik dan pelanggaran hak asasi manusia menciptakan beban ekonomi besar bagi negara, termasuk biaya untuk penanganan konflik, pemulihan masyarakat, dan kompensasi bagi korban. Berikutnya terkait dengan peran negara dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Wasior, Papua Barat yang sering kita nilai kurang optimal. Berikut inilah evaluasi tanggapan pemerintah terhadap kasus ini. Yang pertama yaitu tindakan hukum yang dilakukan. Penyelidikan oleh Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di Wasior ini. Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat karena melibatkan pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa nyawa, dan tindakan tidak manusiawi. Yang kedua, penyerahan kasus Kejaksaan Agung. Komnas HAM menyerahkan laporan penyelidikan ke Kejaksaan Agung, namun proses hukum mendekat dan tidak dapat diproses karena Kejaksaan Agung menilai dalam kekurangan bukti dan meminta Komnas HAM melengkapi dokumen penyelidikan. Yang kedua terkait dengan kebijakan pemerintahan dalam penanganan. Yang pertama, komitmen formal. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai presidennya untuk dapat berkomitmen secara formal untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat termasuk Wasior, namun implementasinya minim. Kemudian, pemberian otonomi khusus. Sebagai bagian dari upaya meredakan konflik di Papua, pemerintah memberikan status otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, namun pelaksananya sering dianggap tidak efektif karena tidak menyentuh akar masalah, termasuk keadilan bagi korban dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang berikutnya terkait dengan upaya non-hukum. Pemerintah telah menawarkan program pembangunan ekonomi dan sosial di Papua untuk mengurangi ketegangan, namun langkah ini seringkali dianggap hanya pendekatan
pragmatis untuk tidak dapat menyelesaikan masalah keadilan dan hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat. Kemudian adanya pencegahan yang dilakukan untuk dapat mencegah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa depan. Mencegah pelanggaran hak asasi manusia di masa depan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, pendidikan, sosial, dan budaya. Berikut merupakan solusi inovatif yang konkret. Yang pertama, perspektif hukum. Peningkatan penegak hukum yang transparan, menggunakan teknologi seperti blockchain untuk mencatat proses hukum agar transparan dan tidak mudah dimanipulasi. Implementasi sistem pemantauan hukum berbasis teknologi, misalnya sistem digital untuk pelapor pelanggaran, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Yang kedua yaitu pemberlakuan hukum preventif dan rehabilitasi. Selain saksi, pelaku diberikan program rehabilitasi yang cukup untuk fokus dapat memahami dampak perbuatannya dan perubahan perilaku. Kemudian, akses layanan pelapor cepat dan aman. Membangun aplikasi pelapor pelanggaran yang melindungi identitas pelapor serta menyediakan bantuan hukum langsung. Yang berikutnya yaitu perlindungan masyarakat dan korban. Memperkuat perlindungan hukum dapat menjadi bagian dari masyarakat sipil di daerah rawan konflik, termasuk menjamin akses keadilan dan pengaduan yang mudah diakses. Menyusun kebijakan wajib untuk memberikan kompensasi, rehabilitas, dan jaminan non-pengulangan korban dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua yaitu perspektif pendidikan. Integritasi pendidikan karakter, memasukkan kurikulum berbasis etika, hukum, dan hak asasi manusia sejak dini, termasuk simulasi kasus untuk membangun empati melalui pendidikan kewarganegaraan. Program literasi hukum dapat membangun karakter dan kesadaran diri. Yang kedua yaitu pelatihan khusus bagi tenaga pendidik. Melatih guru dan dosen untuk menjadi fasilitator dalam membangun kesadaran hukum di sekolah dan universitas. Yang ketiga yaitu pelatihan untuk aparat. Memberikan aparat keamanan TNI atau Polri termasuk dalam simulasi situasi konflik untuk mengedepankan pendekatan non-kekerasan. Yang ketiga yaitu perspektif sosial. Perspektif sosial ini, komunitas pengawasan masyarakat, membentuk kelompok masyarakat yang bertugas memantau potensi pelanggaran dan memberikan masukan kepada pemerintah secara konstruktif. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi politik. Melibatkan masyarakat dan membuat kebijakan melalui forum diskusi dan konsultasi publik secara berkala. Yang ketiga yaitu sistem penghargaan bagi pelapor pelanggaran. Memberikan insentif kepada masyarakat yang melapor pelanggaran dengan bukti yang valid. Kemudian yang keempat yaitu perspektif budaya. Penguatan dialog multikultural, membentuk forum dialog rutin antara masyarakat lokal, pemerintah, dan aparat keamanan untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian. Promosi budaya damai melalui festival budaya, seni, dan kegiatan lintas etnis untuk mencegah stigma terhadap kelompok tertentu. Kemudian kampanye budaya anti pelanggaran, menghidupkan kembali nilai-nilai lokal yang mendukung integritas dan keamanan melalui seni, film, dan musik. Kemudian peran tokoh agama dan adat, mengedepankan tokoh agama dan adat untuk menyampaikan pesan moral yang relevan dengan konteks masyarakat setempat. Nah, teman-teman, pendekatan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dan institusi budaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pelanggaran secara berkelanjutan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yaitu reformasi institusi keamanan untuk dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum dan HAM. Pembentukan mekanisme yang lebih efektif untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat secara adil dan transparan. Program yang lebih kompresif untuk mencegah kekerasan di daerah konflik termasuk melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan budaya. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Wasior ini merupakan bukti lemahnya penegak hukum hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus di wilayah konflik seperti Papua Barat. Diperlukan langkah yang konkret, termasuk pengadilan hak asasi manusia, rehabilitas bagi korban, dan reformasi struktural untuk memastikan keadilan dan mencegah pengulangan peristiwa serupa di masa depan. Terima kasih, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.